Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas kimia bersama saya, Ibu Aina. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep sifat koligatif. Dan kalian sudah tahu masing-masing pengertian dari 4 macam sifat koligatif. Nah, sekarang sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai 4 sifat koligatif larutan, alangkah baiknya kita lebih dahulu memahami apa itu kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol. Karena 3 macam ini akan membantu kita dalam perhitungan untuk mencari nilai dari 4 sifat koligatif yang tadi itu ya. Yang pertama di sini adalah kemolaran atau molaritas. Adalah jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan. Rumusnya adalah M sama dengan N per V, di mana untuk M adalah kemolaran dengan satuan M besar dan N adalah jumlah mol dengan satuan mol dan V adalah volume larutan dengan satuan liter. Nah, di sini juga ada rumus lainnya, sebenarnya sama, cuman yang membedakan itu adalah di sini satuan dalam volumenya ya. Di sini rumusnya M sama dengan G per MR dikali 1000 per V. Di mana untuk G adalah massa zat terlarut dalam satuan gram. Dan MR adalah massa molekul relatif zat terlarut dalam satuan gram per mol. Dan V adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Ingat ya, satuan volume di sini gunakan mililiter untuk rumus yang kedua ini. Nah, ini maksudnya gimana? Ada kata-kata zat terlarut. Jadi misalnya di sini kita ambil contoh dalam larutan gula. Cara membuat larutan gula dalam pertemuan sebelumnya ya. Di situ sudah kita bahas, yaitu gula kita larutkan ke dalam air. Jadi yang sebagai zat terlarut di situ adalah gula dan air sebagai pelarut. Jadi pada rumus di sini yang kita gunakan adalah massa dari gula, yaitu massa zat terlarutnya dalam satuan gram. Dan MR-nya juga kita gunakan MR dari gula, yaitu sebagai MR dari zat terlarut. Selanjutnya adalah kemolalan atau molaritas. Adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut murni. Nah, lambang dari kemolalan adalah M kecil. Kalau yang kemolaran tadi lambangnya adalah M besar. Nah, untuk kemolalan M kecil, rumusnya M sama dengan M per MR dikali 1000 per P. Keterangan, di mana M adalah massa zat terlarut dalam satuan gram dan MR adalah massa molekul relatif zat terlarut dalam satuan gram per mol dan P adalah massa pelarut dalam satuan gram. Ingat ya, di sini massa pelarutnya itu dalam satuan gram. Nah, jadi misalnya di sini, dalam yang larutan gula tadi ya, misalnya kalian disuruh mencari kemolalan pada larutan gula. Jadi, massa zat terlarut di sini kita gunakan massa dari gula. Kemudian, MR-nya di sini kita juga gunakan MR dari gula, yaitu zat terlarutnya ya. Nah, sedangkan P di sini massa pelarut. Artinya, yang kita gunakan di sini adalah massa dari air. Ya kan, air sebagai pelarut murninya. Jadi bukan massa dari gula ya. Ingat, massa pelarut. Satuannya adalah gram. Yang terakhir adalah fraksi mol. Adalah perbandingan jumlah mol suatu zat terhadap jumlah mol total zat-zat yang terdapat dalam
larutan. Nah, untuk fraksi mol ini dia terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, fraksi mol zat terlarut. Lambangnya adalah XA. Dengan rumus NT dibagi NT ditambah NP, di mana NT adalah jumlah mol zat terlarut dan NP adalah jumlah mol pelarut. Dan yang kedua adalah fraksi mol zat pelarut. Lambangnya adalah XB. Rumusnya NP dibagi NT ditambah NP, di mana NP adalah jumlah mol pelarut dan NT adalah jumlah mol zat terlarut. Jadi, jika yang ditanyakan adalah fraksi mol zat terlarut, maka jumlah mol yang di atasnya itu gunakan jumlah mol zat terlarut. Dan jika yang ditanyakan adalah fraksi mol zat pelarut, maka rumus yang di atasnya itu gunakan jumlah mol pelarut. Untuk yang di bawahnya itu sama ya. Tetap gunakan jumlah total antara jumlah mol zat terlarut dan jumlah mol pelarut. Untuk fraksi mol ini, jika fraksi mol zat terlarut ditambah fraksi mol zat pelarut, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk lebih memahami antara kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol, kalian terlebih dahulu harus bisa membedakan antara pelarut dan zat terlarut. Kemudian, kalian juga harus bisa membedakan antara zat elektrolit dan zat non-elektrolit. Kemudian, kalian juga bisa menghitung massa molekul relatif atau MR berdasarkan data massa unsur relatif. Dan kalian juga harus bisa menentukan jumlah mol. Silahkan dibuka kembali materi pelajaran di kelas sebelumnya ya. Sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Udayakan like and share jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju dan berkembang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.